Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tuntas mengenai bengkak di perut atau dalam istilah medisnya yaitu asites. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bengkak ya, terutama bengkak keseluruhan dan bengkak yang khusus pada kaki, itu saya sudah jelaskan. Sekarang saya akan membahas lebih detail tentang bengkak yang ada di perut atau yang disebut asites. Jadi, asites itu adalah penumpukan cairan di selaput peritoneum. Jadi, perut kita itu ada selaputnya gitu ya. Jadi ada selaput yang kantong gitu ya, ada selaput yang namanya peritoneum dan itu tuh ada ruang kosong di situ. Memang secara normal di situ tuh ada cairan tapi sangat sedikit. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, cairan di selaput kantong peritoneum itu bisa banyak. Nah, inilah yang disebut asites. Mekanisme terjadinya asites itu ada 3 ya. Yang pertama, adanya kelebihan air di dalam darah ya. Jadi ini yang berperan adalah peningkatan tekanan hidrostatik. Ini bisa terjadi misalnya pada kondisi gagal jantung dan gagal ginjal. Karena pada dua kondisi ini itu air yang ada di dalam darah atau cairan yang ada di dalam darah itu distribusinya bisa tidak merata atau malah jumlahnya berlebihan. Karena kalau kita bicara jantung, itu masalahnya kan di pompa jantung yang saya pernah jelasin ya. Jadi distribusi cairannya itu nggak merata. Lalu yang kedua, kalau di gagal ginjal, itu biasanya karena fungsi pembuangan air di ginjal itu terganggu, jadi otomatis di dalam tubuh itu akan terlalu banyak cairan atau kita sebutnya overload. Mekanisme yang kedua adalah adanya penurunan tekanan osmotik di dalam pembuluh darah. Jadi tekanan osmotik ini kan peran utama dipegang oleh albumin. Jadi saya juga pernah bahas ya, adanya kurang albumin di dalam darah itu akan menurunkan tekanan osmotik atau tekanan onkotik di dalam pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan air di dalam pembuluh darah itu akan merembes keluar. Dalam hal ini pembuluh darahnya itu ada di selaput perut ini. Jadi pembuluh darah yang ada di situ kalau airnya merembes, airnya akan masuk ke kantong perut atau kantong peritoneum. Nah, penyakit-penyakit apapun yang menyebabkan turunnya kadar albumin di dalam darah itu bisa menyebabkan asites. Contohnya yang pertama adalah penyakit gangguan liver. Karena albumin itu diproduksi di liver. Jadi kalau ada gangguan atau penyakit liver yang sifatnya kronis, itu akan terjadi penurunan produksi albumin. Jadi albumin akan turun. Lalu yang kedua adanya pengeluaran albumin dari kencing. Ini biasanya ada masalah di ginjal ya, misalnya ada kebocoran protein di ginjal, misalnya karena sindroma nefrotik, karena autoimun, karena diabetes, karena hipertensi. Kalau keluarnya terlalu banyak, albuminnya itu lewat kencing, maka juga bisa menurunkan kadar albumin. Atau dalam kondisi-kondisi malnutrisi, orang-orang yang mengalami malnutrisi atau gangguan penyerapan nutrisi itu juga bisa mengalami kekurangan albumin karena dia kekurangan protein sebagai bahan pembuat dari albumin tersebut. Mekanisme yang ketiga, ini tidak terkait dengan peningkatan tekanan hidrostatik akibat kelebihan air atau penurunan albumin yang menyebabkan penurunan tekanan osmotik. Tapi yang ketiga ini adalah proses peningkatan permeabilitas kapiler yang ada di pembuluh darah selaput perut. Jadi ini terjadi karena adanya suatu keradangan yang menyebabkan pori-pori dari pembuluh darah itu membuka. Akhirnya air yang ada di dalam darah merembes keluar. Nah, keradangan ini bisa disebabkan misalnya oleh infeksi. Yang paling sering misalnya infeksi TBC gitu ya. Infeksi TBC bisa menyebabkan asites. Lalu ada juga infeksi-infeksi yang lain yang menyebabkan keradangan di situ dan juga kondisi kanker. Nah, kondisi kanker juga bisa menyebabkan keradangan yang akan menyebabkan asites. Untuk membedakan apakah asites ini disebabkan oleh mekanisme yang mana dari ketiga mekanisme tadi, sebenarnya ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Terutama yang mudah itu adalah melakukan pemeriksaan analisa cairan asites. Jadi biasanya Nefrofriends di sini kalau mengalami ada asites itu pasti dokter akan mengambil sampel cairan di dalam asites itu untuk diperiksa. Dari situ akan bisa
banyak banget yang dilihat, mulai dari jumlah selnya, kita akan bisa menduga kalau jumlah selnya segini itu kira-kira penyebabnya apa. Lalu sel yang terbanyak apa, misalnya sel darah putih yang jenis apa, itu juga akan bisa memprediksi. Lalu kadar glukosa, kadar LDH ya, lalu ada juga kekentalan, kekeruhan ya, dan nanti ada tes yang namanya tes Rivalta yang juga bisa melihat ini tuh sebenarnya cairannya tuh sifatnya apa, apakah eksudat atau transudat, karena eksudat dan transudat ini bisa membedakan kira-kira ini mekanisme yang mana nih yang terjadi atau penyebab asites tersebut. Lalu juga bisa dilakukan pemeriksaan perbandingan antara kadar albumin yang ada di dalam darah atau di dalam serum darah dengan kadar albumin yang ada di dalam cairan asites. Itu yang kita sebut serum albumin asites gradient atau SAAG. Jadi kalau SAAG itu nilainya 1,1 atau lebih, itu menunjukkan penyebabnya itu kemungkinan besar karena adanya suatu peningkatan tekanan di pembuluh darah atau di pembuluh darah vena yang namanya vena porta. Ini biasanya terjadi misalnya pada sirosis hati atau adanya penyumbatan di vena-vena porta dekat liver, itu nanti SAAG-nya meningkat. Tapi kalau SAAG-nya turun atau kurang dari 1,1, ini biasanya penyebabnya selain itu. Jadi misalnya ada kanker atau infeksi, nah itu bisa sebagai prediksi untuk melakukan diagnosis. Untuk penanganannya, pada prinsipnya akan sesuai dengan penyebabnya. Jadi penyebabnya harus dipastikan dulu dengan pemeriksaan-pemeriksaan dan diagnostik yang pasti, mulai dari riwayat pasien sampai pemeriksaan penunjang yang tadi sekilas saya jelaskan. Jadi penanganannya akan sesuai dengan penyebabnya. Jadi gitu ya Nephro Friends, penjelasan A sampai Z mengenai asites, semoga jelas dan bermanfaat.